Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imastiani dengan NPM A1E020014 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan praktikum atau percobaan yang berjudul Momentum. Pada praktikum kali ini, tujuan praktikum yang pertama yaitu memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua, mengetahui hukum kekalahan momentum dan tumbukan. Yang ketiga, mengetahui koefisien restitusi antara benda dan lantai. Baiklah, tujuan praktikum momentum pada kali ini yang pertama yaitu memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan pada momentum. Yang kedua, memahami hukum kekekalan momentum dan juga tumbukan. Dan yang ketiga, menentukan koefisien restitusi antara benda dan juga lantai. Baiklah, pada praktikum momentum kali ini, alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama, kita siapkan penggaris 100 cm atau meteran. Yang kedua, siapkan 3 buah jenis bola. Ada bola pingpong, kelereng, dan juga bola bekel. Kemudian yang ketiga, kita gunakan stopwatch. Pada kali ini, saya akan menggunakan stopwatch pada HP. Baiklah, pada praktikum momentum kali ini, prosedur praktikum atau langkah kerja. Yang pertama, kita harus menyiapkan penggaris panjang sepanjang 100 cm atau kita bisa menggunakan meteran yang kita tegakkan pada dinding dengan ukuran 100 cm. Kemudian, kita siapkan yang pertama ada bola pingpong, kedua bola bekel, dan yang ketiga kelereng. Dan dari masing-masing 3 bola ini akan kita pantulkan dari ketinggian 100 cm dan juga 50 cm. Kemudian, kita tandai berapa ketinggian pantulan pertama dari masing-masing bola dan kita hitung waktunya dengan menggunakan stopwatch. Setelah itu, kita catat hasil berapa tinggi pantulan pertama dan juga waktu yang dibutuhkan dalam pantulan pertama tersebut. Baiklah, pada percobaan yang pertama kita akan menggunakan bola pantul yaitu bola pingpong. Pada pengamatan 6.1, kita akan mulai memantulkan bola pingpong dari ketinggian awal 100 cm. Kita lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Langsung saja kita percobaan yang pertama. Baiklah, ketinggian bola pingpong 73 cm dengan waktu 0,47 sekon. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua, ketinggian bola pantul 74 cm dengan waktu 0,81 sekon. Lanjut ke percobaan yang ketiga. Ketinggian bola pantul 77 cm dengan waktu 0,66 sekon. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, sesuai tabel 6.2, kita tetap menggunakan bola pingpong, namun dengan ketinggian awal bola yang dipantulkan 50 cm. Dan sama, kita akan melakukan sebanyak 3 kali percobaan. Langsung saja percobaan yang pertama. Ketinggiannya 48 cm dengan waktu 0,42 sekon. Lanjut ke percobaan yang kedua. Dengan ketinggian 45 cm dengan waktu 0,37 sekon. Pada percobaan yang ketiga, ketinggian 46 cm dengan waktu 0,38 sekon. Pada percobaan berikutnya, sesuai tabel pengamatan 6.3, kita akan menggunakan bola pantul berupa bola bekel. Kemudian kita akan pantulkan dengan ketinggian awal 100 cm dan kita lakukan 3 kali percobaan. Langsung saja pada percobaan yang pertama. Ketinggian bola pantul 50 cm dengan waktu 0,24 sekon. Lanjut pada percobaan yang kedua. Ketinggian bola pantul 52 cm dengan waktu 0,41 sekon. Pada percobaan yang ketiga. Tinggi pantul 54 cm dengan waktu 0,41 sekon. Pada percobaan selanjutnya, sesuai tabel pengamatan 6.4, kita tetap menggunakan bola bekel, namun dengan ketinggian awal 50
Ketinggian bola 34 cm dengan waktu 0,25 sekon. Lanjut percobaan yang kedua. Ketinggian bola 33 cm dengan waktu 0,41 sekon. Pada percobaan yang ketiga, ketinggian bola 38 cm dengan waktu 0,41 sekon. Untuk percobaan berikutnya, kita akan menggunakan bola pantul yaitu kelereng. Sesuai tabel pengamatan 6.5, tinggi awal kelereng saat kita pantulkan itu 100 cm. Kita lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama, tinggi kelereng 32 cm dengan waktu 0,35 sekon. Pada percobaan yang kedua, tinggi kelereng 34 cm dengan waktu 0,52 sekon. Lanjut ke percobaan yang terakhir. Tinggi kelereng 36 cm dengan waktu. Percobaan yang terakhir sesuai tabel pengamatan 6.6, kita tetap menggunakan kelereng namun dengan ketinggian 50 cm. Langsung saja kita lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama, pantulan tinggi kelereng 23 cm dengan waktu 0,26 sekon. Lanjut percobaan yang kedua. Ketinggian bola 24 cm dengan waktu 0,37 sekon. Kita lakukan percobaan yang ketiga. Ketinggian pantulan 21 cm dengan waktu 0,39 sekon. Setelah kita melakukan perhitungan mengenai koefisien restitusi, di sini kita akan melakukan perhitungan atau teori ralat, di mana teori ralat ini merupakan teori yang kita gunakan untuk memperoleh nilai pengukuran supaya mendekati nilai yang sebenarnya atau lebih dekat, sehingga hasil nilai pengukuran itu lebih akurat. Biasanya kita gunakan teori ralat ini apabila kita melakukan percobaan lebih dari 1 kali, seperti yang kita lakukan pada praktikum momentum kali ini. Baiklah, di sini saya akan melakukan menjelaskan perhitungan teori ralat dari koefisien restitusi pada tabel pengamatan 6.2, di mana untuk data koefisien restitusi pada tabel 6.2 yaitu 0,97, 0,90 dan 0,95, seperti yang teman-teman lihat pada tabel yang saya tampilkan. Langsung saja, untuk menghitung teori ralat kita harus menghitung X rata-rata atau X bar, di mana sigma xn kita bagi dengan n, atau di sini jumlah dari data kita bagi banyak data. Kita peroleh jumlah data yaitu 2,82 kita bagi dengan 3 banyaknya data, sama dengan 0,94. Selanjutnya kita hitung untuk X dikurang dengan X rata-rata atau X bar. Jadi kita kurangkan X data yang data sini kita kurangkan dengan X rata-rata atau X bar, sehingga diperoleh hasilnya yaitu untuk yang pertama 0,03, kemudian yang kedua 0,90 dikurang 0,94 itu minus 0,04, kemudian untuk yang 0,95 dikurang dengan 0,94 itu 0,01, sehingga diperoleh X dikurang X rata-rata atau X bar pangkat 2 itu data dari yang X kurang X rata-rata ini kita kuadratkan sehingga hasilnya 0,009, 0,0016 dan 0,0001, di mana jumlahnya yaitu 0,0026. Baiklah, selanjutnya setelah kita melakukan perhitungan mengenai X rata-rata, kita akan melanjutkan yaitu kita hitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan juga ketelitian. Dimana langsung saja yang pertama yaitu kita hitung ralat mutlak atau delta X. Delta X sama dengan akar dari sigma atau jumlah dari X kurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N atau banyak data
dalam kurung N kurang 1. Langsung kita masukkan angkanya sesuai data yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 0,0026 kita bagi dengan banyak data, yaitu ada 3 dikurang 1, 2, sehingga diperoleh 0,0026 dibagi dengan 6, dan hasilnya yaitu akar dari 0,0004 yaitu 0,02. Kita peroleh delta X nya yaitu 0,02. Selanjutnya kita akan menghitung ralat nisbi, di mana ralat nisbi atau delta L sama dengan delta X per X kali dengan 100%. Karena delta X sudah kita peroleh, maka langsung kita masukkan saja. Delta X nya sama dengan 0,02 kita bagi dengan X. X di sini kita akan menggunakan X rata-rata sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi. X rata-ratanya yaitu 0,94. Jadi 0,02 kita bagi 0,94 kita kali 100%, maka hasilnya yaitu 0,0212%. Itu adalah hasil dari ralat nisbi. Kemudian kita hitung ketelitian, di mana ketelitian K sama dengan 100% kita kurang 0,0212%. Selanjutnya kita akan menghitung ketelitian, di mana ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L atau hasil dari ralat nisbi. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 100% dikurang delta L nya 0,0212%, sehingga kita peroleh ketelitian yaitu 99,97%. Ini adalah hasil ralat yang kita perhitungkan, yaitu ralat koefisien restitusi pada tabel pengamatan 6.2. Selanjutnya, untuk ralat waktu dan juga ketinggian pantul pada percobaan atau tabel berikutnya, kita lakukan dengan cara yang sama, dan hasilnya dapat teman-teman semua lihat pada tabel yang saya tampilkan. Berdasarkan percobaan praktikum pada momentum ini, kita melakukan percobaan dengan menggunakan 3 buah bola, yaitu bola pingpong, kelereng, dan juga bola bekel. Dari sini kita ketahui bahwa 3 jenis bola itu yang kita pantulkan mengalami tumbukan jenis lenting sebagian, di mana koefisien restitusi yang kita perhitungkan sebelumnya bahwa koefisien restitusi bernilai kurang dari 1 dan lebih besar dari 0, sehingga bisa kita katakan bahwa tumbukan itu jenisnya lenting sebagian. Kemudian momentum yang terjadi ketika sebelum dan sesudah tumbukan, yaitu energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik setelah tumbukan. Mengapa? Karena ketika bola itu dipantulkan, maka energi kinetiknya dirubah ke dalam bentuk lain, seperti bunyi. Ketika bola dipantulkan, maka ada terdengar suara bunyi, sehingga energi kinetik setelah tumbukan akan lebih kecil daripada yang sebelum terjadi tumbukan. Di sini kita ketahui bahwa energi kinetik merupakan energi yang berada atau dihasilkan ketika benda itu melakukan gerakan atau saat benda bergerak. Selanjutnya, berdasarkan dari data hasil pengamatan yang kita peroleh, maka koefisien restitusi pada tabel pengamatan 6.1, di mana kita menggunakan bola pingpong dengan ketinggian awal 100 cm, kita peroleh pada percobaan pertama yaitu 0,85, kemudian yang kedua 0,85, dan yang ketiga 0,87. Kemudian pada tabel pengamatan 6.2, di mana kita tetap menggunakan bola pingpong, namun ketinggian awalnya kita gunakan yaitu 50 cm. Kita peroleh hasil koefisien restitusi pada percobaan pertama yaitu 0,97, kemudian yang percobaan kedua 0,90, dan yang ketiga 0,95. Selanjutnya pada tabel pengamatan 6.3, di sini kita akan menggunakan bola bekel namun dengan ketinggian 100 cm. Kita peroleh koefisien restitusi pada percobaan pertama yaitu 0,7, kemudian yang kedua 0,72, dan yang ketiga 0,73. Selanjutnya pada tabel pengamatan 6.4, di mana kita menggunakan bola bekel namun dengan ketinggian awal pantul yaitu 50 cm. Di sini kita peroleh koefisien restitusi pada percobaan pertama yaitu 0,82, dan yang kedua 0,81, dan koefisien restitusi yang ketiga yaitu 0,76. Kemudian pada tabel berikutnya yaitu tabel 6.5, di mana kita di sini menggunakan kelereng dengan ketinggian awal pantul yaitu 100 cm. Kita peroleh koefisien restitusi pada percobaan yang pertama yaitu 0,56, dan percobaan yang kedua yaitu 0,58, dan percobaan yang ketiga yaitu 0,6. Selanjutnya pada tabel pengamatan yang terakhir yaitu tabel pengamatan 6.6, kita tetap menggunakan kelereng namun dengan ketinggian awal pantul yaitu 50 cm. Di sini kita peroleh data koefisien restitusi pada percobaan pertama yaitu 0,67, pada percobaan kedua 0,69, dan pada percobaan ketiga yaitu 0,64. Dari data yang sudah saya bacakan, teman-teman semua bisa melihat dengan jelasnya pada tabel yang sudah saya tampilkan. Setelah kita
kita melakukan perhitungan pada koefisien restitusi berdasarkan percobaan dari ketiga jenis bola yang kita lakukan. Di sini dapat kita ketahui bahwa dalam suatu percobaan dapat diperolehkah koefisien dengan bernilai 1? Tentu jawabannya tidak. Dimana dari hasil yang kita perhitungkan bahwa ketiga jenis bola mengalami landing sebagian, sehingga koefisien restitusinya tidak bernilai 1, melainkan koefisien restitusi kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Ini sesuai dengan nilai koefisien restitusi pada jenis tumbukan, di mana pada landing sempurna nilai koefisien restitusi sama dengan 1, kemudian pada landing sebagian koefisien restitusi kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, kemudian apabila tidak terjadi tumbukan maka koefisien restitusi sama dengan 0. Dan setelah kita melakukan percobaan praktikum pada momentum kali ini, dapat kita simpulkan bahwa adanya hukum kekekalan momentum, di mana hukum itu menyatakan bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja, maka momentum sebelum tumbukan dan setelah tumbukan maka nilainya akan sama. Dan pada percobaan kali ini kita peroleh terjadinya tumbukan, yaitu landing sebagian. Dan untuk menentukan koefisien restitusi, kita dapat menghitungnya dengan persamaan koefisien restitusi sama dengan akar dari H0 aksen dibagi dengan H0, di mana H0 aksen merupakan tinggi pantulan pertama pada bola setelah terjadi tumbukan terhadap lantai. Kemudian H0 merupakan ketinggian mula-mula saat bola dijatuhkan ke lantai. Baiklah, demikian video praktikum mengenai momentum di rumah saja. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Imastiani dengan NPM A1E02014 dari kelas 1B dengan Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.